Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya. Untuk tema 6, subtema 4. Nah, dalam tema 6, subtema 4 ini kita akan belajar mengenai bahan buatan untuk membuat kerajinan. Nah, untuk anak-anak yang memiliki buku seperti di samping, buku Bu Petik Erlangga, bisa membuka halaman 106 sampai 107. Untuk yang tidak memiliki, mari kita belajar bersama-sama. Kalian menyimak ya. Nah, di sini Bu Sonya jelaskan. Bahan buatan untuk membuat kerajinan. Bahan buatan ada di sekitar kita, anak-anak. Bahan buatan dapat digunakan untuk membuat benda kerajinan. Benda kerajinan yang dapat dibuat antara lain pot, vas, ada gambar. Bahan buatan apa yang digunakan untuk benda-benda tersebut? Ya, untuk pot bunga bisa menggunakan kaleng bekas susu. Ya. Kemudian untuk pot bisa menggunakan bekas botol minum plastik, anak-anak. Dan yang terakhir, untuk tempat pensil bisa menggunakan kaleng bekas minuman. Nah, kita hias, kita kreasikan sedemikian rupa hingga membentuk bentuk yang indah. Kemudian bisa kita gunakan untuk pot bunga, untuk vas, tempat pensil, dan lain-lain ya. Selanjutnya, bahan buatan yang dapat digunakan antara lain berbagai jenis kertas juga, anak-anak. Bisa sedotan plastik, karton bekas tisu, kain gitu ya. Nah, kalau misalnya dari kain atau kain flanel, kita bisa membuat boneka dari kain flanel. Dari kertas tisu kita bisa membuat bunga juga, anak-anak. Nah, kalau yang ada pada gambar terbuat dari karton bekas tisu gulung, yang ada di tengahnya tisu gulung bisa kita gunakan sebagai karya kerajinan seperti gambar, anak-anak. Bisa membuat karakter, membuat tempat pensil ya, sedotan kita bentuk dan kita rangkai menjadi tempat pensil. Nah, itu juga bisa. Tapi kita juga memerlukan alat-alat antara lain pensil, gunting, dan lem. Nah, kegunaan alat-alat tersebut untuk apa saja? Nah, akan Bu Sonya jelaskan sambil kita membahas soal-soal berikut. Nomor 1, berilah tanda centang yang merupakan bahan buatan. Kalian sudah Bu Sonya jelaskan mengenai arti dari bahan buatan, yaitu bahan yang sebelum digunakan melalui proses olahan oleh manusia. Contohnya sedotan limun, sumpit bambu ya. Loh, sumpit bambu kok bahan buatan Bu Sonya? Ya, sumpit dari bambu bisa termasuk bahan buatan juga, anak-anak. Kenapa? Karena meskipun bambu dari bahan alam, tetapi bambu tidak bisa digunakan langsung begitu saja untuk menjadi sumpit. Dia harus melalui proses olahan oleh manusia. Sama seperti stik es krim. Stik es krim juga melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Dipotong dengan ukuran yang sama, dihaluskan, diberi warna. Nah, itu sudah termasuk bahan buatan. Kecuali kalau bambu itu sendiri langsung hanya dipotong dan digunakan sebagai vas bunga atau tempat pensil. Nah, itu termasuk dari bahan alam. Bisa dibedakan ya, anak-anak ya. Kemudian kertas origami itu juga bahan buatan ya, anak-anak ya, tidak disediakan oleh alam begitu saja. Kemudian kalau beras, pasir, daun kering, tanah liat kalian sudah tahu ya, itu adalah bahan alam, bisa kita gunakan langsung. Nah, yang tidak bisa gunakan langsung yaitu melalui proses pengolahan adalah kaleng bekas. Lalu botol plastik, kain ya, kain perca, kain flanel, kain segala jenis kain itu sudah termasuk bahan buatan karena melalui proses pengolahan terlebih dahulu ya. Kemudian ada bulu ayam, bagaimana? Bulu ayam tidak ya, Nana, bulu ayam bisa langsung kita gunakan. Kemudian ada kardus, nah itu bahan buatan. Plastisin dan
koran. Kalau cangkang telur, ya sudah tentu itu bahan alam. Selanjutnya, perhatikan alat-alat berikut. Tulislah kegunaan dari alat-alat tersebut dalam membuat karya. Nah, ada gunting anak-anak. Kegunaan gunting untuk apa? Bisa untuk memotong pola, memotong sedotan. Intinya memotong bahan agar sesuai pola yang dibutuhkan. Misalnya yang kalian gunakan adalah sedotan. Ya, tentu saja untuk itu memotong sedotan. Kalau kalian membuat bunga dari kertas origami, ya pastinya untuk memotong kertas itu sesuai pola yang diinginkan. Ya, atau dari kain flanel. Nah, juga untuk memotong kain flanel sesuai pola yang diperlukan. Begitu ya anak-anak ya. Jadi kegunaan gunting yang pasti sudah untuk memotong bahan agar sesuai pola yang dibutuhkan. Selanjutnya, kegunaan pensil. Nah, pensil kegunaannya untuk apa? Menulis ya. Kalau untuk kerajinan, pensil kita gunakan untuk menggambar pola pada bahan anak-anak. Kalau untuk boneka dari kain flanel, itu kita membuat polanya dari kertas karton terlebih dahulu, itu menggunakan pensil. Atau saat membuat bunga dari origami, kita membuat polanya dulu, digambar dulu dengan pensil, agar kita bisa menggunting sesuai bentuk yang kita perlukan. Begitu juga dengan bahan buatan yang lainnya, ya untuk menggambar pola-pola tersebut ya. Kemudian untuk penggaris. Nah, mengukur panjang bahan yang akan digunakan. Ya kan, penggaris adalah alat ukur panjang ya anak-anak. Tentu saja untuk mengukur panjang bahan. Ya, tergantung bahannya yang kita gunakan untuk membuat karya kerajinan itu apa. Nah, makanya bukunya tulis mengukur panjang bahan. Bisa kain flanel, bisa kertas origami, sedotan, biar sama tingginya kita ukur. Atau kalian waktu kalian menganyam kemarin, kalian mengukur agar anyamannya bisa sama lebarnya ya. Selanjutnya Nana nomor 3, perhatikan karya hiasan berikut, lengkapilah jawaban yang tepat. Di sebelah kiri itu ada gambar berbentuk apa anak? Bunga. Nah, nama karyanya berarti bunga dari kertas ya anak ya, itu dari kertas origami dan kertas kado. Nah, bahan yang digunakan tentu saja kertas itu sendiri, kertas origami, kertas kado, kawat. Nah, kawat untuk apa? Untuk tangkainya anak-anak. Kertas krep. Nah, ada yang tahu kertas krep? Kertas krep seperti ini. Kertas yang berwarna-warni seperti ini untuk membungkus tangkainya. Biasanya kita menggunakan warna hijau. Ya. Kemudian ada gunting untuk membentuk pola pada kelopak bunga. Kemudian ada lem untuk merekatkan kelopak-kelopak satu persatu, atau merekatkan kertas krep pada tangkai. Nah, kemudian ada penggaris tentu saja agar ukuran yang kita gunakan bisa sesuai ya. Kemudian ada sebuah boneka kelinci. Nah, ini adalah boneka dari kain flanel. Bahan yang digunakan adalah kain flanel, lem ya untuk menempelkan bagian-bagian yang kecil, misalnya untuk matanya. Kemudian gunting untuk membuat pola pada kain flanel, bagian kuping, bagian kepala, bagian perut ya anak-anak ya ukurannya. Penggaris untuk mengukur panjang atau lebar dari kain flanel yang kita butuhkan agar sama. Misalnya telinga ada 2, kita membentuk pola yang sama itu dengan penggaris, ukurannya yang sesuai.
Kemudian kita ukur misalnya kalau badannya lebarnya 10 cm, berarti lingkaran di perutnya tidak boleh lebih dari 10 cm. Nah, itu menggunakan penggaris. Dan kalau bahannya kain flanel, tentu saja kita memerlukan jarum jahit dan benang. Untuk apa ya? Untuk menyatukan bagian-bagiannya ya anak-anak ya. Kalau kain flanel itu disatukannya dengan cara dijahit. Kemudian ada dakron. Dakron untuk mengisi boneka itu. Kalau kalian punya bantal, punya boneka itu kan ada bagian dalamnya yang empuk ya, sifatnya empuk, itu namanya dakron anak-anak. Seperti kapas tapi sintetis. Nah, seperti ini bahan buatan kalau dakron ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Sonya harap kalian sudah memahami, sudah mengerti ya. Kita tinggal mengulang pembelajaran hari ini. Kalian belajar lagi tentang bahan buatan dan macam-macam kreasi dari bahan buatan. Sampai di sini anak-anak ya, tetap semangat, sehat selalu dan tetap rajin belajar. Sampai jumpa.